Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel Natasha Manuela. Hari ini guys, aku mau nge-review lagi nih. Ada dua produk baru dari Emina di bulan ini. Ini dia guys, kedua produknya. Jeng jeng. Nah, kalau misalkan kalian penasaran banget nih soal sebenarnya apa sih kedua produk ini dan review dari aku kayak gimana, kalian wajib banget nontonin sampai habis. Dan aku mau cerita sedikit kenapa aku gabungin kedua produk ini, karena maksudnya dua-duanya ini dari Emina dan sama-sama baru di bulan ini, dan kayak karena mereka cuma kayak sendiri-sendiri gitu. Makanya aku mikir kayak daripada tanggung gitu ya buat dua video, mendingan jadi satu video aja. Jadi buat kalian yang emang pengen tahu langsung kedua-duanya itu, kalian bisa dapet paket komplit. Oke, sekarang langsung aja yuk kita review. Oke, sekarang aku mau nge-review the first ever Emina foundation. Jadi ini emang bener-bener foundation Emina yang pertama, karena sebelumnya kan Emina itu nggak punya foundation ya guys. Dia punyanya kayak BB cream, CC cream, ada juga BB cushion. Dan ini mereka baru aja, belum lama sih, nge-launch foundation baru mereka. Ini dari series Bare With Me, namanya Mineral Malt Foundation. Nah, mungkin aku akan bahas packagingnya terlebih dahulu ya guys. Jadi untuk si foundation ini, tentunya dia tuh datang dengan box yang super cute, warna pink kayak gini. Lihat, lucu banget kan ya ini boxnya, ini kayak kecil aja gitu sih. Ini emang lucu banget, emang khas Emina ya, dari series Bare With Me-nya mereka. Terus dalamnya ini lebih cute lagi guys. Nih guys, kalian bisa lihat sendiri, oh my god. Ini unik banget ya packaging foundationnya. Dia tuh kotak gini, kecil. Ini bener-bener compact sih menurut aku. Jadi kalau misalkan kalian mau bawa-bawa kemana-mana di dalam tas kalian, ini tuh bisa banget. Karena ini kecil dan juga enteng banget. Ini tuh 30 ml guys isinya. Terus udah kayak gitu juga. Aku mau kasih lihat dalamnya. Nah, dia tuh dalamnya kayak gini guys. Buat ngeluarin foundationnya kayak ada pipe gini, nggak tahu sini namanya apa, aku sebutnya pipe aja kali ya. Jadi ini emang gampang banget sih ngeluarinnya, kayak tinggal tek-tek, nggak usah dipencet-pencet, dia akan pasti udah keluar gitu sih. Nah, cuma ada caution buat kalian harus hati-hati sih guys, karena sebenarnya foundation ini tuh kayak super duper encer gitu, karena dia ringan ya. Jadinya kalian harus hati-hati maksudnya, biar nggak pas naruh itu nggak kebalik gini, karena dia akan netes gitu sih. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kebalik itu nggak apa-apa banget sih, asalkan ini ketutup rapet, dan emang ini gampang banget buat ditutup dengan rapet gitu. Next, lanjut ke shade-nya ya guys. Jadi si Emina Mineral Malt Foundation ini dia punya 4 shades. Dan ini aku jujur emang cuma beli satu yang shade-nya sesuai sama kulit aku. Tapi nanti aku akan bahas 4-4-nya karena aku udah lihat shades-nya dan aku punya fotonya. Nanti aku akan taruh di sini fotonya juga. Dan aku akan coba deskripsiin dan rekomendasiin kira-kira shades ini akan cocok atau enggak di kulit kalian, kayak gitu. Jadi ini aku shades yang cocok sama kulit aku. Ini yang nomor 1. Nomor 1 itu namanya light, karena emang kulit aku tuh kategorinya masuk ke yang light gitu ya. Ini aku akan coba swatch di pipi aku ya. Nih warnanya tuh kayak gini nih guys. Nah, untuk si nomor 1 ini tuh akan cocok banget buat kalian yang punya kulit skin tone-nya itu light. Dan untuk undertone-nya sendiri menurut aku ini bisa dibilang netral, tapi dia agak lebih ke cool dikit sih. Jadi ini akan cocok buat kalian yang punya light skin tone dengan undertone-nya itu cool to neutral gitu. Untuk shades yang kedua, jadi untuk shades ini tuh namanya shade natural gitu ya. Menurut aku shade ini tuh akan cocok buat kalian yang punya skin tone light to medium gitu. Dan untuk undertone-nya ini tuh warm gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin tadi gak masuk nomor 1 karena undertone-nya itu beda sama kulit kalian bisa pakai si nomor 2 ini karena undertone-nya itu warm gitu. Oke, untuk shades yang ketiga, ini namanya adalah caramel. Menurut aku shades ini akan cocok banget buat kalian yang punya skin tone medium atau sawo matang. Dan ini undertone-nya pun ini warm, jadi lebih ke kuning gitu. Dan menurut aku buat kalian yang punya undertone-nya warm maupun neutral, ini bisa masuk banget pakai si shade caramel ini.
Terus yang terakhir nomor 4, ini tuh shade-nya mocha. Ini tuh masuk ke kalian yang punya skin tone-nya itu tan. Dan tenang aja, ini tuh undertone-nya juga warm. Jadi emang warna-warnanya ini mayoritas itu kayaknya emang cocok ya buat orang-orang Indonesia yang biasanya punya undertone itu warm, lebih ke kuning. Terus juga buat kalian yang punya kulit sawo matang, ini kalian bisa pakai yang karamel. Atau misalkan kalau menurut kalian karamel masih keterangan, kalian bisa cobain untuk pakai yang mocha. Oke, lanjut ke claim ya guys. Jadi untuk claimnya, yang pertama ini paling kelihatan di packagingnya. Di sini ditulis kalau si foundation ini mengandung SPF 25 PA+++. Jadi ini foundation yang udah sekaligus punya perlindungan terhadap sinar matahari. Tapi menurut aku, ini kalian tetap harus pakai sunscreen sih guys. Kalau misalkan kalian mau keluar rumah yang bener-bener panas-panasan gitu, biar lebih aman gitu. Terus yang kedua juga, foundation ini tuh sudah hypoallergenic dan juga non-comedogenic dan juga non-acnegenic. Jadi menurut aku ini foundation tuh bener-bener akan cocok banget buat kalian misalkan para remaja yang baru mau nyoba-nyoba pakai make up atau takut jerawatan karena pakai make up atau kulitnya tuh sensitif gitu ya. Kalian tenang aja karena kayaknya kalian akan aman sih pakai foundation ini karena foundation ini nggak akan nyebabin reaksi alergi apapun, nggak akan nyumbat pori-pori kalian dan nggak akan nyebabin jerawat di muka kalian. Terus guys, selanjutnya juga di sini dibilang kalau foundation ini tuh bener-bener ringan banget gitu ya. Dan hasilnya pun semi matte finish yang natural look gitu. Di sini dibilang kalau misalkan foundation ini tuh bisa bikin muka kalian tuh terlihat natural but better gitu. Jadi kayak versi lebih baik kali ya dari kulit kalian yang natural gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang aku mau nyobain sekaligus review jujur langsung ini ke depan kalian semua. Soal si produk Emina ini. Oke, sorry kalau agak zoom banget biar kalian bisa kelihatan jelas hasil foundation ini di muka aku. Ini bukan berminyak ya guys, ini tuh kayak kesorot sama flash dari kameranya gitu, jadinya kayak agak ada kesan minyak-minyak. Anggap aja ini glowing. Oke, pertama-tama sebelum aku nyobain di kulit, aku akan swatch dulu di tangan aku biar nanti kita bisa lihat perbandingan warnanya itu seoksidasi apa sih gitu ya. Aku swatch. Nah guys, ini tuh kalian bisa lihat kalau ini tuh super duper encer ya guys konsistensinya. Oke, langsung aku cobain aja ya guys. Ini aku sebenarnya agak bingung sih karena dia cair banget. Tuh. Jadi yang sebelah kanan ini aku akan coba ratain pakai tangan ya guys. Nanti yang sebelah sini baru pakai sponge biar bisa lihat perbedaannya. Ini gampang banget sih kayak buat narik-narik foundationnya. Komentar aku sih ya, first impression pas tadi aku coba pakein itu teksturnya emang bener-bener cair banget. Jadinya tuh gampang banget buat diratain. Dan ini tuh super duper ringan guys. Jadi bener-bener kayak nggak berasa pakai apapun gitu. Dan ini kalian bisa lihat bedanya ya. Yang ini tuh emang udah pasti lebih flawless gitu kan ya karena udah pakai si foundation, tapi hasilnya tuh natural aja gitu loh. Jadi bukan yang kayak tebel banget, bukan yang kayak berat banget gitu, enggak. Tapi hasilnya natural, tapi ngasih kesan yang lebih sehat gitu di kulit. Ini kalian bisa lihat kulit aku tuh kayak lebih glowing dan lebih rata gitu warnanya. Tuh bedanya. Sekarang aku mau coba yang sebelah sini pakai sponge. Jadi aku taruh dulu di tangan mungkin ya. Kayak gini. Aku akan cobain pakai sponge. Oke guys, ini dia hasilnya. Gila sih, menurut aku ini hasilnya flawless banget. Kayak sehat gitu loh kulitnya, lihat. Jadi dia hasilnya tuh bukan yang matte banget gitu, tapi semi matte. Jadi hasilnya tuh bener-bener kayak natural, sehat, kulit sehat gitu aja. Dan untuk coveragenya, menurut aku ini coveragenya medium karena kalian bisa lihat jerawat aku di sini masih kelihatan kan ya. Tapi kemerahannya itu kayak bisa ditutupin gitu sih sama si foundation ini gitu. Menurut aku sih ya guys, foundation ini tuh cocok banget buat kalian yang emang sukanya tuh look natural. Walaupun kalian make upan, kalian tuh kayak nggak pengen ketahuan make upan yang parah banget gitu. Atau misalkan kalian mau pergi ke kampus, mau ke sekolah yang nggak boleh make up, menurut aku sih kalau misalkan kalian pakai foundation ini kayaknya nggak akan ketahuan gitu ya. Tapi ini tuh hasilnya bener-bener bagus sih, kayak natural, terus juga glowing,
sehat gitu. Dan kayak udah paket all in one gitu, dimana ini tuh kayak udah ada SPF-nya juga, bisa dibawa-bawa, jadi bisa gampang banget kalau misalkan kalian mau touch up gitu. So guys, ini hasil uji oksidasinya. Yang atas itu yang aku swatch pertama, sedangkan yang bawah ini yang swatch terbaru. Jadi emang ada oksidasi sih, kayak dia sedikit lebih menggelap gitu ya setelah 1 jam ini aku lihat. Tapi menurut aku ini perbedaannya nggak yang parah banget. Jadi aku simpulin kalau oksidasinya nih cuma oksidasi ringan aja. Jadi ini cukup bagus sih menurut aku. Next, aku mau nge-review yang baru lagi nih dari Bright Stuff. Bright Stuff kedatangan anggota keluarga baru, yaitu ini dia guys produknya, Emina Bright Stuff Whip Face Wash. Jadi bedanya apa sih? Jadi basically produk ini ya pembersih muka, pencuci muka, sabun cuci muka yang bentuknya itu whip. Jadi whip itu biasanya dia tuh sabun cuci muka yang busanya tuh bener-bener tebel dan juga fluffy, dan bisa bersihin kulit tuh lebih dalam gitu loh, kayak ngangkat kotoran-kotoran di pori, minyak-minyak berlebih juga terangkat kayak gitu. Mungkin sekarang pertama-tama aku mau bahas soal packagingnya dulu. Kalau packagingnya sih biasa aja, kayak cup gini. Tapi dia tuh bedanya cupnya itu kayak oval gini. Jadi dia tuh mirip sama si Bright Stuff yang for acne prone skin. Nah, untuk klaimnya di sini dia sama kayak Emina Bright Stuff yang lain. Jadi dia tuh mengandung yang pertama udah pasti ya Summer Plum Extract yang emang terbukti banget bisa mencerahkan kulit. Terus yang kedua juga dia mengandung Deep Cleansing Agent. Jadi bener-bener pembersih muka ini tuh diklaim kayak bisa membersihkan muka sampai deep gitu loh, sampai ke dalam-dalam, ngeluarin impurities, ngeluarin kotoran-kotoran dan juga minyak-minyak berlebih. Dan yang sedikit beda di sini dia tuh dibilang dia tuh punya busa yang 3 kali lebih empuk dibandingkan dengan sabun cuci muka Emina lainnya. Jadi kalau misalkan you guys expected kayak sabun cuci muka itu yang fun, yang bener-bener berbusa, yang nyaman gitu ya, mungkin kalian akan cocok pakai si Emina Bright Stuff Whip Face Wash ini. Oke, jadi sekarang aku mau ngejelasin review pas aku nyobain pakai si Emina Bright Stuff Whip Face Wash ini. Jadi pas pertama kali aku keluarin sabunnya gitu, menurut aku sih ini secara kasat mata gitu ya, ini tuh mirip-mirip aja kayak sabun cuci muka Bright Stuff yang lainnya. Yang bikin beda adalah ini pas aku kasih air dan coba digosokin gitu, emang beneran ini busanya banyak banget, terus kayak yang fluffy gitu loh guys, jadi kayak empuk-empuk gimana gitu. Dan juga kalau untuk wanginya menurut aku ini sama aja kayak Bright Stuff yang lainnya, terutama Emina Bright Stuff yang biasa, yang lama itu. Terus udah kayak gitu juga pas aku coba aplikasinya di wajah, itu tuh kayak bikin fun aja gitu karena emang nyaman gitu pas digunain. Dan aku juga bener-bener bisa rasain kalau ini tuh bersih banget, yang kayak seluruh impurities keangkat, minyak-minyak berlebih juga keangkat kayak gitu. Dan emang ya kalau misalkan sabun cuci muka yang formatnya whip atau kayak busanya banyak kayak gini, emang terkenal kalau ini tuh bener-bener bisa bersihin muka dan juga minyak-minyak berlebih gitu. Dan makanya biasanya whip ini tuh direkomendasiin buat kalian yang punya kulit berminyak gitu. Nah, karena yang biasanya bentuk whip ini bersih banget, ini tuh biasanya ada konsekuensinya, yaitu biasanya sabun cuci muka yang bentuknya whip ini cenderung akan bikin muka tuh kering gitu. Dan biasanya tuh nggak jarang juga yang bikin muka tuh ketarik. Kayak aku pernah nyobain salah satu brand dan itu tuh bener-bener bikin wajah aku ketarik banget dan gak nyaman banget. Tapi sebenarnya untuk si Emina ini gitu ya, sebenarnya sih dia emang bikin wajah tuh jadi sedikit kering gitu. Tapi menurut aku ini tuh nggak yang sampai ketarik kering parah banget, enggak. Dan menurut aku ini adalah whip face wash tergentle, maksudnya yang nggak sekering itu gitu loh, dibandingkan dengan whip face wash lainnya yang udah terkenal mungkin di pasaran atau yang udah ada di pasaran. Jadi guys, kalau aku sih rekomendasiin si whip face wash ini emang buat kalian yang punya kulit oily. Karena emang ini terbukti banget bisa bikin minyak-minyak berlebih di wajah itu bener-bener hilang gitu ya. Dan juga bener-bener bersihin wajah gitu. Oke guys, sekian dulu review aku untuk kedua produk Emina ini. Overall sih ya, dua-duanya sih cakep-cakep, bagus-bagus gitu ya. Kayak
Emina pada umumnya emang kalau ngeluarin produk tuh bagus-bagus banget. Oke guys, thank you all for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe, dukung aku terus dengan cara like, komen, dan juga share ya ke teman-teman kalian semua. Semoga kalian semua tetap sehat, stay healthy, dan juga stay happy. Dadah!